Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pramudia. Saya di sini ingin meneruskan vlog-vlog teman saya dari 4D Humas yang menjelaskan tentang komunikasi bisnis dan community relation. Saya mendapat bagian yang bertemakan tentang tahapan atau langkah-langkah komunikasi bisnis dan community relation. Simak video ini sampai habis, kawan-kawan. Yang pertama adalah tahap-tahap atau langkah-langkah cara melakukan komunikasi bisnis yang baik. Tahap pertama adalah pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Sebelum proses penyampaian pesan dapat dilakukan, pengirim pesan harus menyiapkan ide atau gagasan apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain atau audiens. Tahap kedua adalah pengirim mengubah ide menjadi pesan. Dalam suatu proses komunikasi, tidak semua ide dapat diterima atau dimengerti dengan sempurna. Agar ide dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu subjek, apa yang ingin disampaikan, maksud atau tujuan, audiens, gaya personal, dan latar belakang budaya. Tahap ketiga adalah pengirim menyampaikan pesan. Setelah mengubah ide-ide ke dalam suatu pesan, tahap berikutnya adalah memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima. Dan tahap keempat adalah menerima pesan. Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila pengirim atau komunikator mengirimkan suatu pesan dan penerima atau komunikan menerima pesan tersebut. Dan tahap kelima adalah penerima menafsirkan pesan. Setelah penerima menerima pesan, tahap berikutnya adalah bagaimana ia dapat menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pikiran si penerima pesan. Dan tahap yang terakhir, yaitu tahap keenam, adalah penerima memberi tanggapan umpan balik ke pengirim. Umpan balik atau feedback adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Nah, kawan-kawan, yang kedua, ini adalah langkah-langkah community relation untuk organisasi bisnis menurut Brown pada tahun 1998, yaitu ada 5 nih. Yang pertama adalah segmentasi. Para praktisi PR biasanya membagi publik ke dalam publik sasaran. Begitu juga halnya dengan community relation, karena organisasi bisnis tidaklah berhubungan dengan komunitas massa yang tunggal, melainkan pada sejumlah komunitas yang berbeda-beda. Yang kedua adalah skala prioritas. Dari sekian banyak komunitas itu tentu mesti dipilih mana yang hendaknya menjadi sasaran program community relation. Pertimbangan prioritas tersebut biasanya didasarkan pada komunitas yang paling memiliki kekuatan untuk mendukung atau menghambat pencapaian tujuan bisnis organisasi. Yang ketiga adalah penelitian. Setelah komunitasnya dipilih, langkah-langkah berikut adalah mengetahui bidang perhatian utama di kalangan komunitas yang menjadi sasaran. Yang keempat adalah pemuka pendapat pada kelompok sasaran. Cara lain untuk mengetahui permasalahan komunitas adalah dengan berbicara pada pemuka pendapatnya. Hasil pembicaraan dengan pemuka pendapat itu akan memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi komunitas. Yang kelima adalah penyelarasan. Tentu saja setiap komunitas akan memiliki permasalahan dan harapan masing-masing terhadap organisasi kita. Begitu juga dengan organisasi kita memiliki tujuan yang berbeda-beda pada tiap komunitas. Karena itu perlu dilakukan penyelarasan. Terima kasih. Ya, begitu saja presentasi vlog hari ini yang bertemakan tahap-tahap atau langkah-langkah komunikasi bisnis dan community relation. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.